di dalam istana itu adalah sisi lain, tetapi mana itu ya itu tadi ya, ada kalau dalam istana itu Marsos itu sudah disiapkan buat apa ya, memang untuk itu, untuk menghabisi akidahnya ya. Kalau soal PT tol Purigu Golden dan denda lo mana ya sempat dua selesai ya, akhir masalah lagi aku sudah masak masak malam lah cumpulan soal Golden ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kelompok-kelompok Lampung, para tokoh Maga ya sebelum memulai minta dibacakan Al-Fatihah untuk para pendahulu. Sendapat Al-Fatihah. Terima kasih kepada panitia, saya sangat terima kasih bisa diundang ke sini dalam rangka membedah sejarah lewat yang ada di Bima. Maga merasa pembicaraan dari pembicara-pembicara dan pemateri-pemateri sebelumnya itu sudah sangat lengkap, dan ya seperti yang dimaui moderator mungkin materi nempa dalam pengertian ada sisi yang berbeda, bahwa yang dijelaskan oleh teman-teman tadi itu adalah satu sisi kenyataan, tapi di balik tembok ada sesuatu, di rerumputan hijau juga ada sesuatu. Maka mohon kepada para undangan semuanya, ya saudara-saudara yang ada di sini untuk sedikit menghidupkan imajinasi kirain hayal ala imajinasi. Kalau kita mendengar orang lapar, bayangkan kita lapar. Kalau kita dengar orang sakit batuk, bayangkan kita batuk-batuk. Jadi di iunya. Jadi ini maksudnya dari untuk menghidupkan imajinasi. Ada sebuah pepatah, pohon besar itu lekas ditebang, pohon tinggi kencang dihempas angin. Pepatah ini berlaku universal. Ya, pada mati Afrika kami, elektrian kami, beses buhaju na elun angin, na es buhaju, pada firman berponggodo, na dokter. Mada pertama berbicara ini, jadi bagi Mada Belanda itu kemarin, Amin, jadi sangat dekat ya, artinya ya apalagi peristiwa 1908 itu sangat baru ya, menggunakan Mbak. Ini bagi Madare, mohon hidupkan imajinasi ya. Sulaiman Shirah, seorang pelaut Iran, itu 500 tahun sebelum Marco Polo itu sudah datang ke sini, ambil kayu hitam, ambil merica, cengkeh dan lain-lain. Itu ada catatannya itu ya sekitar tahun 1970, bukan 1970, 970, berarti belum 1000, tahun 1000. Bahwa cuma mata kenempah, tapi coba hidupkan imajinasi.
di Pulau Sumbawa itu banyak kerajaan. Jadi kesultanan itu yang pertama kali dibangun itu ada Kesultanan Bima. Tapi juga ada kesultanan lain, ya seperti yang sudah hilang itu ya Kesultanan Tambora, Kusuman Pekat dan lain-lain itu ya, jadi banyak sekali. Jadi raja-raja dulu itu juga banyak sebetulnya sebelum zaman kesultanan. Belanda dulu itu ya dijajah Spanyol, jadi dia negara yang tulis lahirnya tidak direktur ya, itu ya istilahnya ya orang yang nggak dihitung, karena menentu dunia saat itu akan Mesir kuno jadi Islam menentu dunia. Spanyol jajah Belanda dikuasai oleh Islam selama 900 tahun. Jadi pertama kali ini jadi peristiwa penjajahan itu lepas jadi Spanyol bangkit, negara-negara di sekitarnya itu ya termasuk Portugis itu juga bangkit. Ya mereka mulailah datang ke sini ke Indonesia. Jadi bukan Indonesia saat itu ya, jadi ya Hindia Belanda jadi datang ke Nusantara ini. Mereka ya cari dulu itu punya Mercedes-Benz, Lamborghini lagi itu rempah-rempah. Ya ini simbolisasi kayu gaharu dan lain-lain itu adalah simbolisasi kemewahan, bukan mobil, bukan pesawat, tapi rempah-rempah. Nah, yang pakai ini dulu itu adalah Mesir kuno, ya, waktu Turki, Baghdad, akan komunis nggak inampumpa ada pemain eliten. Jadi ya Portugis dohore do tiku paden dan dari lopi, Cina juga belum punya juku. Nah, mapade kaina dari lopi rekapan dohore, itu dari orang-orang Yaman. Jadi Yaman itu dia punya 200 do kadang. Nah, nama-nama do itu ada dalam surat, jadi ada surat Al-Baqarah, Baqala. Gemai itu dohore tanpa mesin, raih ipigaina, lang elemen luku dohoka. Akhirnya ya barang-barang itu didagangkan dan Portugis botok ngampi macam waras tolong itu botok ngampi. Portugis saat itu nggak bisa lewat jalur Iskandaria kan, kalau Albert Tutan akan Iskandaria kan, kami itu itu kan gue jula-jula ya, ini ketesan-tesan gitu ya, karena mereka belum menjadi pemain. Jadi mereka melewati jalur yang namanya jalur sebelah barat Afrika kah, sehingga roga kaina ke Mozambik. Mozambik kan dari itu identik orang Syekh namanya Musa bin Baik. Nah Musa bin Baik ini adalah Syekh yang sangat kaya. Akhirnya ya Portugis ya, lapar dia ya, WHBD. Nah dari Mozambik dan beberapa negara di Afrika Timur itu ya Elena ke Goa India. Dari Goa India tiba di Malaka, dari Malaka ya Raya Kaya ke Sikatar Hong Kong ke Macau, lalu ya muncullah ya ke Halmahera Loka. Ya. Tetapi sebelum tiba di Halmahera dia sudah duluan lewat Tambora. Lewat Tambora, main ada Tambora tahun 1500-an, main ada Tambora enggak. Nah saat itu ya belum kerajaan. Nah, bakal saya do meelmai karena suku Tobaru itu ada di kaki sungai Gunung Ibu, ya di Halmahera Utara. Nah, dua suku itu ada suku Tobaru, dua ada sukunya suku Tobelo dan Galila do Kalila yang itu. Main acara ada Tambora. Selebihnya kelondoknya Pulau Pantar, ya Gunung Sirungga. Ya, ini bisa dilacak dari bahasa karena mereka yang menggunakan bahasa non-Austronesia. Dan ada satu di antara bahasa non-Austronesia itu ada di Tambora itu. Tapi singgahi Tambora ke Ikong, Senak. Ya, kalau ngahi Calabai, ngahi Bojong, ngahi bahasa Sulawesi berudah Calabai. Calabai itu Sodom. Ada di tanah Sodom. Gitu. Jadi artinya Calabai, Kivu, artinya babi. Bahasa Tambora asli Ikong, matahari Senak satu. Ke bahasa Tambora. Nah, orang-orang ini mengambil keuntungan di situ dari orang-orang yang menelaikan karena modal tekan dorong. Aduh. Nah, Belanda rupa para unsur juga kedua dan lain-lain. Dia tidak punya ini. Belanda itu dia tidak berperan. Dia
Indonesia, Rongga dulu. Nah saat itu Portugis sedang dilawan, sedang melirik Afrika, sedang melirik Amerika Latin, Brazil, lalu udah kehawa di atas doang. Ya jadi ya udahlah ya, Bira Belanda tahu orang Mediterranean. Artinya negara lainnya memang bukan negara lain ya, bumi ini memang dibagi-bagi bumi itu membagi ketujuh, membagi pengaruh kalau kita kira Indonesia belum Indonesia itu Nusantara ini melu Belanda. Nah, ya, nah Belanda ini mulai masuk pertama kali Pak Belanda mewara Arab Sumbawa ke. Ya, jadi ya Belanda itu mempakai lain pemerintah Belanda untuk namanya VOC. Akibat PT mempakai, tapi PT ini siapa dijajah langsung rakyat, tapi kuasa itu raja-raja, sultan, raja-raja di nanti sedora, nanti raja-raja, ya, angin raja deh, oh ini kan sepatu ya, sebenarnya, dari sepatu, ya kau sto jago, kau sto jarang kombi, kedele, boy kapas kombi, lima tuh di negara datang lagi ini mainannya. Dan ini Belanda saat itu ya kopi ini dia tanam di Tambora itu sekitar 330.000 hektar. Jadi ya raja-raja Mawara, sultan-sultan Mawara ya Arab Sumbawa ke Ordi Kasar di kau serang Tambora tengah Belanda ya. Jadi ya tiba oleh serang Tambora si Duk ini anak muda umur 16 tahun. CP Tuan dari sultan kedua namanya Abdul Basir itu umur 25 bahasa 10 tahun berkuasa dia difitnah ando ake maka istri Raja Tompu ya merencana pembunuh istri Raja Tompu badu arah labu arah mojo dibuang ke Cape Town itu tahun 1997. Nah anak muda inilah ya, ini anak muda paling berbahaya di dunia. Catat nilai materi 1697 bahwa barang catatan oke ya kita muda lah ya. Awal tahun 1900 nah ini kalau anak saya Yusuf siapa di Ma'al Makassar Siti Sarah Ma'aruf ya anaknya itu ada 5 kata ini seraba Belanda makanya tertib tokoh buah yang ada di Afrika Utara itu turunan Sultan Tambora II aku mau teman-teman lagi ya maka tarik lagi ya ini satu sisi ya. Nah sisi yang lain ini ya, adalah ini permainan Belanda ini ya tahun 1700 ya Pak Ustaz dulu loloa mapade loloa sedangkan ya keluarga Arandai ya Mbojong pernah ke Jakarta dan di Jakarta itu ada kecamatan Tambora maikunan ada kecamatan Tambora lah dua douna ulama Baku Buya ke Batavia setelah lolosan dari Buya jadi acara yang tinggi sungai Angkaya ini dua ulama ini tuh istiqita ketua ke-7 dua ulama ini naraya ya Kiai Mustajab lako Kiai dari ya, makanya itu diabadikan oleh orang-orang setempat di sana diabadikan sebagai apa namanya Ngarasikia menjadi nama kecamatan Tambora itu ya, untuk mengenang jasa dua dobu pakia. Jadi Belanda ya, itu adalah Douma Bulenggahi Pak Alam Malini tadi itu orang yang rapi dalam catatan. Rapi dalam catatan ya, sebelum gua singkatkan sepeda ya, misalnya ya arah Bojo atau arah Dompu, sebelum gua ada itu dicatat semua, contohnya kepala pos, ya. Dokter hewan, jadi dicatat semua. Saya bisa main kedai gitu. Jadi catatan ini diturunkan kepada turunan-turunan lain. Akhirnya Pak Belanda. Lalu ya di saat yang lain jadi Aram Bojoke ya ulama ini berkembang biak di suatu sisi. Kenapa? Nah di Belanda, Portugis, setelah penjajahnya melakukan itu 3G ya. Jadi semua orang kita tahu. Sedoka ya misi agama ya kejayaan ide mana gold emas ya utara ya jadi ide dimai Pak Belanda dimai jajah kainan dari artinya ada Nusantara. Lalu ya tadi ada sempat disinggung itu ya ke apa Syekh Abdul Ghani. Jadi Bojo ini
Ini tempat sebagainya tempat naik kasih ada rumah mojo. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan hilang ya waktu Tembora meletus, tapi mojo sama bertahan. Jadi ngai yang botok ngamputa ya batu ngai tadi ketua kita ya Pak Haji Muhtar Ismail itu ngai ya harus nggak ditedong tupa. Kenapa? Karena anak kasih ada rumah di ngai top kosong plus membawa kan. Lain gambaran manusia itu kerajaan-kerajaan banyak saat itu ya, tapi habis semua. Ya karena mau kehilangan anak, nak dinilai akhirnya utama. Ya, sampai musim panas, musim dingin di Eropa, iya itu sampai mengakhirnya mati secara ajar-ajaran doh sepindah ke sepeda doh ya karena letusan Gunung Tembora. Lalu kenapa ini ngali? Ya, ada apa di ngali? Dengan ada ini rumah hatalaka vara rencana ya kena dinas segala sesuatu itu. Jadi difahami undai itu rabi dimake adalah tetap keseimbangkan aure nas seimbangkan gunai tadonto ana vara jangan tahu vara jangan bona ya vara jangan kedih ade vara jangan susah ya segala macam ya mau di kampung poro vara sena ade vara susah. Dan saya kira pada jam lemah, pada jam kuat, pada jam bawah, pada jam iha. Dan orang ngali ke, aku dohoma tupa-tupa. Ya maaf ya, tupa-tupa babe. Do tipaden kanisanda do ara rasake, orang lau sekolah semakan. Ya. Di sekolah kan terbuka. Setelah sekolah di Mekah ya dia kembali lagi ke kampung untuk mendidik masyarakatnya di sini. Jadi hidupkanlah imajinasi. Dulu tidak ada kampus-kampus, tidak ada aktivis ya. Kanta baca terjemahkan Al-Quran nggak bisa, nggak diperbolehkan. Kenapa? Makanya ilmu di arah dombojo itu mau ada serumbuna, akhlaknya mau ada serumbun. Ilmu loboke edik, loboke gahi. Lain loboke teks, tapi loboke edik. Terlampunya lalu doh akike ya polisi lahirnya ya jadi orang-orang ini tokoh-tokoh ini mereka ini haji-haji yang tadi disebut itu bukan sembarang orang, tetapi mereka itu kalau zaman sekarang itu cara bacanya itu ada profesor karena doma loa, doma pade, doma lampa karena lo haji lain udah haji zaman akhir ya. Ya haji sekarang itu ya udah ya naik di Surabaya kapal udah langsung roda dulu 1 tahun. Dan bayangkan apa yang dialami dalam 1 tahun itu berapa banyak sebunik boto oi di non omdai ada sembahana. Sebunik boto dot eta tenai ya, sebunik diskusi. Ini akan membuat orang kita dan bagi belang macam cacat ini berbahaya. Maka Aceh dulu itu ya dari Aceh sana kan Bocedina ya. Ada kapal kan Belanda kalau enak istirahat jemaah haji kena TKW aku biayanya pokoknya segala macam ya kan cokis tengah made ya untuk orang-orang yang pergi haji bukan hanya itu dibatasi karena Mekah saat itu adalah ya pusat ilmu ya. Itu dibatasi sekali segala macam ya semua pegang HP Android ya dan ya, bisa buka Google ya. Jadi ya segala macam kadang-kadang kapal makin coki dia itu segala macam ya waktu balik dia juga ya harus ada uang sekian dulu ya baru untuk di store ya waktu store bukan ngenang ngarakan bertahun-tahun apa masalah sangat bloke nih kenapa? Karena orang-orang ini corona bahaya. Ya Pak Haji ini berbahayanya kenapa? Pertama kalau mereka ke Mekah mereka akan tahu harkat dan martabat. Mereka tahu hak asasi. Ya. Saat pergi haji tidak ada raja, tidak ada sultan, tidak ada rakyat jelata, semua sama. Saat pergi haji tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semua sama. Ya. Saat pergi haji ya tidak ada apapun, itu menjadi sama. Itu ini dulu kena nama sepeda, belum pribumi nama sepeda tidak kau hukum. Jadi kita dibodoh-bodoh itu dengan begitu banyak. Ya. Jadi ya orang-orang pergi haji ini membuka cakrawala berpikir. Inilah berbahayanya.
Dan dibaca bendai bukan soal ngali. Ngali ini adalah dunia. Kenapa? Karena di sana itu bertemu dengan siapa saja di dunia ini. Ya, bertemu dengan siapa saja di dunia ini haji-haji itu. Ya, apalagi bertemu dengan orang-orang Aceh, maka ada nama Bogoda apa segala itu. Ya. Jadi dulu itu jadi ya apa namanya ya karena Domantoi kaji bamaga itu dulu raso. Karena raso lah ilmu nak berkah. Jadi awalnya ini rusak. Ini antara lain. Lalu perangnya pecah, perang Aceh. Nah Aceh ya Pak ya pembicara-pembicara sebelumnya tadi Pak Alan sudah membicarakan sulit ditaklukkan. Maka dihadirkanlah seseorang yang bernama Snor Horgone. Auralina beliau lu Islam, tanah Islam, serang. Bahkan pergi haji lo haji semacam. Dan Auralina jake desia akte seraan awalima catat seraan. Coba apa sumbawakan lo haji, coba akan berkulum lo haji semua. Karena akte mainkan rekowe, mainkan kesadaran dia. Barang haji-haji. Dia cocok ke arah deh. Tapi dengan siapa? Bukan Belanda yang dipakainya Belanda ya. Jadi tinggi apa? Dan dia ambil ya orang Ambon, orang Maluku, orang Batak, orang Madura. Seraan etik dungarana apa tadi itu Marsus tadi itu. Nah ini adalah orang-orang pilihan kalian santai ahli lampau sedoge ahli lampau jauh makalah keke ya tapi akhirnya nggak Belanda ya bahwa usulan ini ya ada seseorang ya Muhammad Arif namanya dulu Padang ya si akhir usulkan dari Marsus ya pada sebelum perang Ali Hoke dari Marsus jadi mau lampas sama secara jodokes nol Hoke nol lampas sama ya pada tahun-tahun yang dekat ini singgahire ya tahun-tahun yang dekat. Lalu Marsus itu baru kelewang singkatan enggak wajah merah baby pendek kami sudah keke dan doh akeke itu ada orang pembunuh darah dingin jadi yang dibunuh itu ya siapa saja ya termasuk ya terutama pribumi ini jadi main arangali akeke lainnya semata-mata soal blasti main akeke itu kai apa namanya itu nana kutupas akidah intina jadi akidahnya ini yang ditumpas jadi nara-nara haji doh kau baras seraga itu nah itu ya Bapak Anda tadi ya udah cerita banyak apa ya udah memaparkan banyak tentang Kemelut di dalam istana itu adalah sisi lain tetapi mana itu ya itu tadi ya ada Kemelut dalam istana ke Marsus itu sudah disiapkan buat apa ya memang untuk itu untuk menghabisi akidahnya ya kalau soal PT tol Purigu Golden dan denda lo mana ya sempat dua selesai ya akhir masalah lagi buku saya masak masak malah nggak jumpulah soal Golden ini ya pembantannya akidahnya ini akhirnya patunnya punya cara kehidupan kancok kibatu tadi ya karena itulah sumber kekuatannya jadi sudah didata di Mekah bukan didata di Indonesia didatanya di Mekah inilah snokhonya ini fungsi snokhonya ini otak nanti ya snokhonya itu para ya kalau dari dua tadi kan orientalis ya Dau orientalis itu adalah orang-orang yang belajar tentang dunia timur, ya belajar tentang Islam, tapi ya mereka tidak memeluk Islam. Pada Stockholm itu pura-pura masuk Islam, bahkan dia nikah dengan anak-anak kiai di Jawa Barat, dia masuk Jeddah, sebelum di Jeddah dengan sembahan dia baru boleh masuk Mekah. Dia bergaul dengan ulama-ulama Arab, serah Allah ya foto-foto serah catat serah Allah semua lengkap. Dan kali ini adalah seperti yang Naga bilang itu adalah pohon tinggi, pohon besar. Jadi
ada catatan ya, ini bahwa ini harus cepat diselesaikan. Itu tahu juga yang tadi yang di Dena haji-haji itu juga itu namanya itu sudah dicatat itu sejak di Mekah sana. Jadi Dongo ini menurut Mada ini etnik yang spesifik ya, karena Dongo keke nantau marga ya, wara Duna, wara macam-macam nantau marga. Ada marga-marga di Dongo itu, dan mereka ini biasanya itu hubungannya itu dengan Bolo ya, dengan sila ini hubungan dagang dan hubungan keguruannya ya. Jadi Ede Dongo Tala yaitu tadi yang menarik ini bagaimana Sultan Ibrahim menarik menurut Madam gunakan si pahuke tidak NIH mas rakyat di satu sisi, pala ya angin penyerbuan ini begitu besar. Mbojoknya termasuk beruntung karena masih kita sebut sultan bukan raja. Kalau Bakalai punya Sangga udah raja, punya Tambora sudah raja, karena setelah dibuang sultannya oleh Belanda dia bikin kerajaan ya. Jadi ya Belanda punya rencana macam-macam ya, terutama di Tambora dan sekitarnya. Di AKPK juga dia sudah bikin kerajaan. Nah, Sultan Ibrahim ini betul ya kata Pak Alang ya, bahwa dia ini ya sulit untuk menentukan sikap. Ya, kenapa ya? Karena sultan-sultan ini sebetulnya sultan-sultan inilah yang sebetulnya dijajah. Ya, sultan-sultan inilah yang dijajah oleh Belanda tanda petik ya, dengan VOC-nya itu. Ya, karena dia ini yang akhirnya yang harus mengatakan setor sekian. Ya. Jadi mungkin dari saya tidak membuat kesimpulan, maka dari akademia ya sekedar nempa-nempa aja ya, sekedar nempa-nempa ya. Tapi runtutan tahun-tahun itu, jadi kalau kita melihat bagaimana Nusantara ini dalam angka, maksudnya Nusantara dalam angka tahun itu adalah ya tahun-tahun bunai ede, jadi ngali ini ke Dena Dongo ya. Kenapa ada spesifik tadi itu Dongo ya itu tadi Dongo ini ada dalam ya catatannya itu adalah seperti yang tadi bicarakan bahwa Dongo itu lebih karena pajak perangkala itu ya pajak mai ini sebelum kala saintifik de lain soalnya saintifik kalau ijab mata doga ini si ipila lo pedagang dan akhirnya dipenggal gitu ya, dan do tiba minta enggak juga putukan lah bawahan. Nah inilah juga ini perlawanan dalam bentuk yang lain. Tapi menurut Nada ini semua adalah kekayaan dari botol watak, dari botol latar belakang, tapi inti semuanya itu adalah satu, meminta dihargai kecuali ani ATT ya, dengan kepantasan. Siapapun Anda, apakah Anda sultan, apakah Anda bukan sultan, jadi ya, emas adalah ya, sebuah keharusan itu adalah kecuali ani ini tadi. Jadi demikian dari Naga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.